Kelas 11 IPA kita masuk ke bagian terakhir dari topik transformasi. Kita belajar komposisi transformasi dengan matriks. Nanti bagaimana kamu mengerti ini, selain rumus atau konsep yang akan saya berikan, kamu akan memahaminya lewat contoh soal. Jadi penggunaan kata komposisi termasuk ketika kita belajar komposisi fungsi di materi fungsi, analisis fungsi. Di sana ada simbol nanti komposisi dan cara penulisannya. Nah, jadi kalau T1 dan T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks ini, misalnya transformasi T1 ABCD, transformasi T2 EFGH, maka yang disebut dengan komposisi transformasi T2 komposisi T1 bundaran ya, seperti ini ya. Oke, bersesuaian ini ya dengan perkalian T2 kali T1, berarti ini EFGH kali ABCD. Nah, demikian juga kalau ada penulisan T1 komposisi T2, jadi ini berbeda dengan ini. Karena ingat, perkalian dalam matriks A kali B berbeda dengan B kali A. Nah, ini bersesuaian dengan perkalian T1 kali T2, berarti ABCD EFGH. Matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap pusat O 0,0 adalah, nah, jadi kita disuruh mencari matriks yang bersesuaian dengan itu. Nah, ceritanya begini. Nah, kalau kamu ada punya titik X, Y, kemudian kau cerminkan terhadap sumbu X, nanti kan dapat bayangannya. Begini. Nah, bayangannya ini kemudian yang akan kita rotasikan dengan pusat O 90 derajat. Begini ya. Oke. Nanti bayangannya titik berapa, tetapi yang ditanya di soal ini bukan bayangan titik XY, atau kalau misalkan ini sebuah titik 2,3, nanti bayangan akhirnya apa, bukan. Yang dia minta nanti adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi model soal seperti ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Jadi kamu harus hafal sebenarnya 1, 0, 0, min 1. Kemudian matriks yang bersesuaian dengan rotasi 90 derajat, kalau nggak ada informasi lain itu pasti berlawanan dengan jarum jam ya. Berarti pusat O 90 derajat kan 0, min 1, 1, 0. 0, min 1, 1, 0. Tetapi hati-hati ketika disuruh matriks yang bersesuaian dengan persoalan ini, titik XY misalnya dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dengan pusat O, maka matriks yang bersesuaian dengan itu adalah ini. Misalkan ini kita sebut T1. Ini yang T2, artinya transformasi pertama pencerminan terhadap sumbu X, transformasi kedua adalah rotasi dengan pusat O 90 derajat. Maka cara membuat matriksnya adalah T2 komposisi T1. Ingat, bukan T1 komposisi T2, meskipun T1 ini yang dilakukan pertama sekali, yaitu pencerminannya. Jadi harusnya yang kita buat adalah T2 komposisi T1. Artinya memang yang terakhirlah yang dikerjakan rotasi 90 derajat, baru dikomposisikan dengan T1. Ini kita tulis 0, min 1, 1, 0, yang ini
kali 1, 0, 0, min 1. Oke, hasilnya ini adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, inilah matriks yang bersesuaian dengan dia. Boleh kita buktikan. Misalnya nih, harusnya kan cara menjawab soal begini adalah misalnya begini, XY kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya jadi apa kemarin? X, min Y. Begitu ya. Oke, kalau XY dicerminkan terhadap sumbu X kan bayangannya menjadi X, min Y. Kemudian X, min Y ini kita rotasikan dengan pusat 90 derajat. Ingat kemarin bayangannya adalah tukar tempat, begitu ya. Kamu boleh buka catatannya, tukar tempat, tetapi bilangan yang kedua ganti tanda. Oke, berarti bayangannya ini menjadi tukar tempat dulu. Ini bilangan yang kedua kan min Y ini menjadi Y, gitu kemarin ya. Oke, Y, X. Berarti XY dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan rotasi 90, bayangannya Y, X. Coba kita menggunakan matriks, betul nggak? Oke, dengan komposisi matriks ini tadi. Jadi XY, X aksen, Y aksen, ini yang ditanya ya. Jawabannya harus Y, X. Sama dengan kita gunakan matriks yang bersesuaian dengan ini tadi. Berarti 1, 0, 1, 0 kali XY titik semula. Kita kalikan, maaf ini 0, 1. 0, 1, maaf ya. 1, 0. Berarti 0, Y. Oke, berarti Y lagi 1 kali X, X tambah 0. Betul ya? Y, X ya. Ini Y, X yang ini ya. X aksennya Y aksennya X, sama ya. Y, X ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya biar makin paham. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal berikutnya tentang komposisi transformasi yang menggunakan matriks, boleh sih tidak, kita coba soal seperti ini dulu. Bayangan titik A 3, minus 4 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks ini. Nah, ini terkait dengan jawaban nomor 1 tadi, karena kita sudah buat jadi satu matriks, dua transformasi tersebut. Nah, cara menjawabnya ini mudah saja tetap. Berarti X aksen, Y aksen, bayangan dari 3 min 4, ini kan X-nya, ini Y-nya ya, sama dengan matriks 1, 3, 2, 5 kalikan dengan titik XY. Berarti 3 minus 4. Mari kita kalikan. 3 kurang 12 adalah minus 9. Perkalian matriks ya, mesti tahu. 6 kurang 20 adalah minus 14. Jadi A aksennya adalah min 9, min 14. Contoh ketiga. Nah, P32 setelah dilakukan sebuah transformasi, bayangannya 37. Transformasi yang sama, titik Q1, bayangannya 1,4. Buatlah matriks yang bersesuaian dengan matriks transformasi tersebut. Jadi dalam ini titik P tadi berapa? 32, bayangannya 37. Kemudian titik Q11, bayangannya 14, Q aksennya. Oke, begitu ya. Nah, jadi misalkan transformasi matriksnya adalah ABCD kita ambil. Oke, jadi begini. Nah, jadi 3,7 ini 3,7 kita buat dalam matriks kolom adalah merupakan perkalian dari matriks transformasi ABCD kali dengan titik 32. Gitu ya. Sama dengan, mari kita langsung kalikan, kita taruh di sini, 3A tambah 2B. Lagi 3C tambah 2D.
Jadi nanti 3 sama dengan 3A tambah 2B, 7 sama dengan 3D tambah 3C maksud saya ya. 3C tambah 2D. Satu lagi, titik berapa lagi? Titik 14 yang bayangannya. Jadi di sini kita taruh bayangannya. 14 adalah bayangan setelah melakukan transformasi matriks ABCD dengan titik semula 11 diperoleh bayangan kalikan A tambah B, ini C tambah D. Nah kemudian ini kan kita rapi dulu tulis, berarti 3A tambah 2B sama dengan 3 ya. Ini sama dengan ini ya. Kita tulis 3A tambah 2B sama dengan 3 lagi. Yang bersesuaian inilah kita ambil ya. A tambah B sama dengan 1. A tambah B sama dengan 1. Lakukan aja proses eliminasi. Kalau mau eliminasi substitusi pun boleh. Atau eliminasi kamu buat kali 1 yang di atas kali 2 yang di bawah. 2A tambah 2B sama dengan 2. Operasi kurang A sama dengan 1. Atau boleh kamu pakai rumus waktu di matriks ya. Pakai cara yang kita lakukan di matriks. Nah A1 B-nya berapa? 0 lah ya. B 0 karena 1 tambah 0 1 berarti AB sudah dapat. Lagi 3C tambah 2D sama dengan 7C tambah D sama dengan 4. Lakukan lagi atas kali 2 juga boleh, bawah atas kali 1 maksud saya, bawah kali 2. 2C tambah 2D sama dengan 8 kurangkan C sama dengan minus 1. Oke. D sama dengan, ini kan C minus 1, D sama dengan 4 tambah 1, 5. Oke, 5 ya. Kalau nggak pintar di situ udah aneh lah. 11 IPA. Transformasi matriksnya, transformasi yang bersesuaiannya adalah A, B, C, D. A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 1, D-nya 5. Kemudian soal yang berikutnya. Soal yang keempat, ada garis X tambah Y sama dengan 3, nanti dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan dengan pencerminan lagi terhadap sumbu X. Jadi di komposisi transformasi tidak harus pencerminan dengan pencerminan. Bisa jadi seperti di contoh nomor 1 tadi, pencerminan kemudian dilanjutkan dengan rotasi, atau lagi nanti dilanjutkan dengan dilatasi. Oke, nanti kalau komposisi 3 fungsi, misalnya kita buat awalnya pencerminan terhadap sumbu X, misalnya pencerminan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat pusat O, kemudian dilanjutkan lagi dengan refleksi lagi pencerminan dengan sumbu Y misalnya bayangannya. Nah kalau ini T1, ini T2, ini T3, membuat komposisinya ini adalah, kalau seperti ini model soalnya, dari sini ke sini ke sini, menulisnya harus T3, komposisi T2, komposisi T1 ya, menulisnya ya. Udah? Nah, jadi nanti kamu cari matriks yang bersesuaian dengan ini, taruh di sini, matriks yang bersesuaian dengan ini, taruh di sini, dan yang ini taruh di sini. Nanti kalau dia X aksen Y aksen, berarti hasilnya ini nanti ada kan, misalnya A, B, C, D juga. Kalikanlah dengan titik semula. Nah, demikian juga untuk soal berikut ini. Oke, jadi garis X tambah Y, ini kan X tambah Y sama dengan 3, dicerminkan terhadap sumbu Y dulu, kemudian nanti dapat bayangan garisnya, lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Bayangan akhirnya apa? Gitu ya. Nah, jadi kan kita nggak usah satu persatu kita lakukan, dalam arti cari dulu bayangannya ini, nanti dapat garis di sini. Setelah dapat garis yang di sini, lakukan lagi pencerminan terhadap sumbu X, dapat bayangan akhirnya. Tidak usah, kita sekali langkah saja. Saya buat 2 cara. Cara pertama menggunakan matriks ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ini T1, ini T2. Oke, T1 matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah apa kemarin? Nanti kamu buka di catatanmu ya. Min 1, 0,
1. Matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Biasanya kakak-kakak kelasnya gampang dihafal ini karena mereka membayangkan gambar waktu kita menemukan rumus tersebut. Nah, kemudian kita ambil titik yang jadi begini. Ambil sembarang titik di sini X, Y, lalu kita lakukan transformasi matriks di sini. Nanti bayangannya lakukan lagi sekali lagi bayangannya nanti apa di sini X aksen Y aksen ya. Oke, berarti transformasi yang bersesuaian dengan ini apa? T2 komposisi T1 ini dulu ditulis ya. Berarti 1, 0, 0, min 1 kalikan dengan min 1, 0, 0, 1 sama dengan itu min 1. Oke, ini ke sini 0, 0, min 1. Oke, inilah nanti transformasi yang mewakili soal ini. Sehingga sekarang pertanyaannya, kalau garis ini ditransformasikan dengan ini, jadinya begitu ya, satu matriks mewakili dua matriks ini. Garis sini ditransformasikan dengan ini, bayangannya apa? Jadinya begini, kalau kita ambil titik yang mewakili ini adalah XY. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali XY. Di mana XY adalah titik yang mewakili X tambah Y sama dengan 3. Maka bayangannya menjadi apa? Min X tambah 0 min X, 0 min Y. Sehingga X aksen adalah min X atau X sama dengan min X aksen satu lagi. Y aksen ini adalah min Y atau Y sama dengan min Y aksen ya. Oke, sengaja saya buat agak panjang dulu. Oke, supaya tahu tahap-tahapnya. Substitusilah X dan Y ini ke soal semula. Seperti cara semula. X ganti dengan min X aksen. Lagi tambah Y ganti dengan min Y aksen. Min Y aksen sama dengan 3. Kali minus semua. Berarti X tambah Y sama dengan minus 3 atau X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya dengan cara yang sebelum-sebelumnya? Nah, sekali lagi cara kedua, terkadang tidak selamanya cara matriks lebih mudah. Tidak selamanya. Tetapi nanti kadang kan dikaitkan begini. Dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan transformasi matriks, sebuah matriks lain di sini selain yang kita pelajari. Jadi konsep ini yang harus dipahami, komposisi transformasi ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya disuruh mengerjakan ini seandainya Pak Sujian, saya tidak akan menggunakan matriks sebenarnya. Oke. Sama seperti yang sebelumnya. Kan soalnya tadi cara kedua ini ya. X tambah Y sama dengan 3. Dicerminkan dulu terhadap sumbu Y. Nanti hasil bayangannya ini dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Nah, itu pertanyaannya kan. Sumbu Y, sumbu X. Nanti jawabannya mesti begini. Mesti sama dengan cara yang kita lakukan sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan? Cari titik yang mewakili ini. Titik apa? X, Y. Ingat, pencerminan terhadap sumbu Y, maka titik X, bayangkan XY di kuadran pertama misalnya. Bayangannya ketika cermin sumbu Y adalah min X, Y. Kan begitu ya? Min X, Y. Nah, kemudian yang min X, Y ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu X. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, XY, seandainya dia hanya XY, bayangannya menjadi X, min Y. Berarti yang berubah tanda adalah Y. Min XY dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi ini tetap, yang berubah ini. Min X, min Y. Jadi inilah X aksennya.
inilah Y aksen, sehingga min X adalah X aksen atau X sama dengan min X aksen kemudian yang ini min Y adalah Y aksen atau Y sama dengan min, inilah kita substitusi ke soal semula, ganti X dengan min X aksen tambah ganti Y dengan min Y aksen sama dengan 3, hilangkan aja aksennya, kalikan sekaligus dengan minus 1, X tambah Y sama dengan min 3 atau X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Sama. Baik, bagian terakhir yang akan saya sampaikan adalah luas daerah bangun hasil transformasi. Nah, misalkan transformasi yang digunakan adalah transformasi matriks A, B, C, D. Terserah dia transformasi pencerminan terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y juga, atau rotasi terhadap pusat O dengan besar minus 90 derajat misalnya. Masing-masing itu kan semua punya matriks tersendiri. Jadi tapi selain itu juga ada transformasi matriks, makanya kita misalkan ABCD. Nah, dia mau mentransformasikan sebuah bangun B, misalnya bangun itu sebuah segitiga, atau segi 4, atau segi 6. Nanti setelah masing-masing titik yang mewakili bangun tersebut kita transformasikan dengan ini, dia akan membentuk bangun yang baru juga. Nah, kalau dia hanya sifatnya bercermin, besar bayangannya sama, berarti luas bangunnya sebelum dicerminkan akan sama dengan setelah dicerminkan. Tetapi kan tidak semua begitu. Kalau matriksnya ada misalnya 1, 2, 3, 4, tentu luas bayangannya bisa berbeda dengan luas bayangan bangun semula. Nah, karena itu luas bangun hasil transformasi B aksen adalah determinan dari transformasi matriksnya, tetapi ambil yang harga mutlak, kan nilai determinan tidak semua positif. Ambil harga mutlaknya, artinya positif kan, kalikan dengan luas bangun sebelumnya. Nah, yang ini disebut dengan faktor perbesaran luas. Faktor perbesaran luas ya. Kita masuk satu contoh soal sebelum kamu membahas soal-soal. Nah, contohnya begini, ada segitiga ABC dengan koordinat A 10, B 60, C 63. Nah, kemudian katanya segitiga ini akan kita transformasikan dengan matriks 4, 2, 1, min 3. Pertanyaannya adalah tentukan luas bayangan segitiga ini. Jadi dalam hal ini kamu tidak perlu mencari A aksen, B aksen, C aksen kalau hanya luas bayangan yang ditanya. Mungkin yang kamu perlu adalah sedikit sebentar menggambar segitiga ini untuk mencari luas segitiganya. Jadi kalau kita gambar dengan sederhana gambar ini, itu kan segitiga yang mudah sebenarnya untuk kita cari luasnya. Misalnya ini pusat O, ini sumbu X, sumbu Y, titik 10 misalnya di sini angka 10, 60 di sini 60, 63 berarti 6, 1, 2, 3 misalnya di sini 63. Ya, nah inilah segitiganya. Kalau kita hubungkan ini kan, ini segitiganya ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku di sini. Kalau udah segitiga siku-siku kan berarti bisa kita tahu luasnya. Panjang 1 ke 6 kan ada 5 ini. Kemudian 0 ke 3 ini kan panjangnya 3. Ya kan? Berarti luas segitiga ABC adalah setengah alasnya 5, tingginya 3. Berarti 15 per 2 satuan luas. SL, satuan luas saya buat dulu. Nah, kemudian yang ditanya kan tinggal luas bayangannya. Kita cari dulu, misalnya ini determinan D. Matriks D maksud saya. Luas bayangan segitiga ABC adalah harga mutlak dari determinan matriks transformasinya kalikan dengan luas semula.
Oke, berarti determinannya ini kan 42 1 min 3 kan begini mencari determinan 42 1 min 3. Ini harga mutlakkan, ini maksudnya determinan yang di sini, ini harga mutlaknya nanti ya, tanda harga mutlak, kali luas semula 15 per 2 satuan luas. Determinannya ini 4 kali min 3 min 12, masih ingat determinan ya, ini kali ini kurang ini kali ini, 4 kali 3 min 12 kurang 2 gitu ya, kali 15 per 2 nanti satuan luas, min 12 min 2 adalah min 14, harga mutlak dari min 14 adalah 14 kali 15 per 2, coret ini ada 7 kali 15 adalah 105 satuan luas. Baik, saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kali ini. Kamu akan mencatatnya dengan rapi dan kemudian kamu akan mengerjakan latihan-latihan. Minggu depan kita masuk ke persiapan ujian semester. Semoga kamu makin mengerti transformasi. Sekali lagi saya bilang, kalau kurang mengerti, lihat materi di YouTube Pak Barto untuk kelas 9B. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu semua.